Kalian mau nggak terima tantangan untuk masuk ke rumah orang, tapi nggak usah maling? Live streaming aja, lu ngebobol rumah orang, nerobos masuk pintunya, jebol pagernya, lu masuk pintu tanpa kuncinya, tapi lu live streamingin. Pokoknya in real live stream maling, ngerampok ya. Tapi nggak perlu ngerampok karena it's just a prank, it's just a content, ya kan? Everything for content. Terus dibayar let's say 30.000 US dollar, dan kalau dirupiahin itu segini. No, don't do that. Lu jangan langsung bilang, menarik bang, nggak. Jangan itu terlintas di kepala lu. Don't do it. Gak worth it. Dan kenapa lu pada gak ambil kayak semacam kecurigaan? Emang yakin itu challenge-nya gitu? Ntar kalau misalnya dia kabur dan gue di penjara gimana? Kan rugi. And itulah yang terjadi. Makanya kalau ada orang nantang-nantangin lu dengan jumlah uang yang besar, apalagi yang ditantangin adalah hal yang berbau kriminal, udah diem. Jangan lakuin itu. Stop doing it. Udah lu jadi orang biasa-biasa aja, jadi NPC di umumnya, bagaimana kehidupan lu, jadi wibu biasa aja, it's okay. Jadi ini ada cerita tentang seorang streamer yang melakukan apapun demi konten. Dan konten yang akhirnya dia lakukan adalah ngejebol rumah orang demi hadiah 30.000 US dollar. Endingnya gimana? Spoiler alert, di penjara. Ya iyalah, dah. Kok lu masih pakai nanya? Kok lu masih pakai penasaran? Ya di penjara, ditangkap polisi, dan beneran ditangkap polisi. Tapi bagaimana sih kisahnya dan kenapa dia mau-mau aja, dan apakah ini semua emang begitu ceritanya atau ada hal yang nggak tepat gitu? Pokoknya ya, Lu tau gak ini cerita tentang siapa? Ini adalah cerita tentang orang yang sama yang dulu pernah gue buat videonya di thumbnail yang kayak gini. Kasarnya orang ini adalah orang yang ngejebol masuk ke salah satu sites atau tempat militer. Kasarnya sih base militer. Terus mereka trespass, mereka susupi, dan habis itu ditangkap sama petugas keamanan, entah polisi entah tentara di sana. Ya, orang itu somehow bisa lolos dan keluar. Dan kali ini dia mulai melakukan hal dongo lagi ya. Kalau kalian belum tahu, itu dongo, dan dia mau tambah dongo. Dan yang kocaknya sampai sekarang kedongoan dia itu nggak bikin dia terkenal, cuman bikin dia masuk berita and that's it. Nggak banyak yang nonton streamnya. Orang-orang tahu dia di klip-klipnya doang. Gue males nyebut namanya, jadi sebut aja bocil ya, karena emang dia masih remaja bocil tanggung gitu, yang dimana tiba-tiba tuh ini kisahnya tentang Florida yang tiba-tiba lagi ada hurricane atau badai besar. Buat kalian yang belum tahu, di Amerika itu kayak udah rutin banget pasti ada tornado, badai, hurricane, pokoknya bencana-bencana alam yang berhubungannya sama angin. Gue nggak ngerti kenapa, tapi mungkin kalian orang-orang science bisa bantu gue di kolom komentar di bawah. Ya pokoknya itu adalah hal yang badai tornado besar yang berbahaya lah, yang intinya di Florida itu orang-orang tuh pada dibilangin untuk lu pada tuh cabut dari daerah-daerah yang berbahaya itu untuk coba evakuasi dulu kemana gitu, jangan stay di rumah. Itu pengumuman resmi dari pemerintahan ya, makanya orang-orang langsung pada nyari shelter atau pada pindah tempat dulu. Jadi tuh ada beberapa lokasi di Florida yang kosong karena itu berbahaya banget dan diduga arah-arah angin topan dan tornado dan hurricane-nya bakal kesana. Tapi tiba-tiba ada pengumuman dari Edin Ross yang bilang kalau ada orang yang live stream di tengah badai akan dikasih 30 US dollar. Edin Ross ini adalah konten kreator yang hobinya ngundang orang terus kasih duit banyak terus orangnya cabut. Ini seriusan, gue nggak bohong. I got you, bro. From me to you. Yeah, I got you, bro. Oh. Nah, dia tiba-tiba bikin video, ya dia suka bikin challenge gitu sih ke orang-orang, 30.000 US dollar buat mereka yang live streaming. Jadi sebenarnya kontennya cuman sesimpel lu melakukan live streaming pada saat hurricane, yang dimana tetap jangan lu iyain, berbahaya buat lu dan mungkin lu bisa melakukan tindakan kriminal. Dan iya, kesian mak lu lah, anjir, lu udah gak ada gunanya, gak fungsi, sekolah juga biasa aja, pendidikan juga gak tinggi-tinggi amat, prestasi gak ada, teladan juga dikit-dikit, pinter enggak, bego iya, olahraga gak bagus-bagus amat juga, kreativitas juga gitu-gitu aja, hobinya nontonin hentong. Ya minimal jangan nyusahin mak lu ya. Tapi tiba-tiba si bocil kematian ini tuh mengiyakan challenge tersebut dan akhirnya dia bikin live streamingnya, dan sampailah dia ke sebuah tempat yang katanya bakal merah di radar. Jadi kalau di peta tuh dikasih tahu gitu, daerah sini tuh kota-kota ini tuh, bagian-bagian kota yang ini tuh bakal kena badai besar, jadi minggir. Kemungkinan bakal kena badai besar, jadi belum tentu kena badai. Dan sampailah dia di apartemen dan dia kayak langsung turun dari mobil dan kayak langsung berusaha untuk nyari-nyari sesuatu gitu, naik tangga di emergensinya. Nah, suatu saat dia kayak sadar gitu kayak, ini kok listriknya sama airnya pada nggak nyala lengkap gitu, cuma lampu-lampu emergensinya gitu. Ya kayak, ya iya gitu, kayak lu mau berharap apa, lagi badai besar ya tentulah listrik harus dipadamkan gitu, karena bahaya kan kalau listriknya masih nyala. Ya akhirnya keluar yang emergency aja atau mungkin lampu-lampu aja gitu. Jadi ya
Ya, dah. Dan orang-orang juga disuruh cabut dari situ kan, jangan lu ke situ, bahaya gitu. Terus dia ini kayak masuk kayak ruang rumah susun atau apartemen gitu dan berusaha untuk masuk ke kamar orang yang entah gimana masih kebuka. Jadi dia kayak bener-bener udah trespassing. Bahasa kasarnya udah nyelonong masuk. Dan itu di Amerika itu udah melanggar hukum. Itu lu bahkan boleh didor di tempat kalau lu udah kayak gitu. Dan itu ya lu udah selevel maling. Apapun tujuan lu, apapun niatan lu udah selevel maling kalau masuk tanpa izin yang jelas dan lu gak ada kepentingan. Dan dia kayak masuk dan eksplorasi gak jelas gitu, kayak mau bikin sesuatu gitu. No. Oh my. Oh no, I'm calling it. Bro, it's gonna break before I even get to use it. Terus tiba-tiba dia kayak mau bikin listrik tambahan gitu, dia mau ngambil genset atau apa gitu dari mobilnya, dan jelas-jelas kayak bahaya. Ngapain lu ngambil genset dari mobil lu, gotong-gotong terus mau bikin shelter di atas gedung gitu, di live streamingin. Gak jelas banget, sumpah bahaya banget dan kayak aneh dah. No way. Terus dia tuh malah ngobrol sama Ice Poseidon gitu, salah satu streamer juga, Nora juga, dan punya banyak masalah dan kayak so ngerti gitu sama technical problem, electricity dan lain-lain, lulusan elektro lu. Ya pokoknya dia kayak mau bikin shelter dan listrik sementara dan air nyala dan lain-lain lah di situ, dan pakai genset yang pakai bensin. Terus kayak aduh, itu bahaya banget gak sih? Udahlah, kacau lah pokoknya. What building are you in? Like, what kind of building is this? It's a condo building. I know, but is it rated for hurricanes? It's in the red evacuation zone. It's 500 feet away from the water. Dan iya, dia melakukannya secara live streaming. Jadi ya banyak orang ngeliat itu, banyak orang mengetahui hal itu. Dan sekali lagi gue masih kagum sama internet di Amerika, yang dimana ketika lagi ada bencana alam, internetnya luar biasa nyala gitu. Bisa live streaming bahkan. Kapan ya negara Lituania bisa sekencang gitu kan? Kita jadi bertanya dong, kepo gitu. Bisa, ini kan penting nih buat keselamatan banyak orang ya. Ya walaupun nanti masih banyak bocil-bocil kematian yang gunain untuk hal-hal yang gak bener ya, tapi at least bisa menyelamatkan banyak orang lah. Itu hal sepele lah untuk yang streamer-streamer itu. Maksudnya ya tinggal dimarahin dan ditangkepin aja gitu loh. Banyak yang manfaat lebih besarnya daripada bakar hutannya, ya gak sih? Well, back to the topic, kita gak usah ngomongin Lituania lagi. Kita ngomongin yang si bocil kematian ini, yang ternyata ya karena dia live streaming dan dia dilihat sama beberapa orang. Beberapa sumber sih bilang dia tuh diaduin sama yang nontonin live dia karena satu, ya emang melanggar hukum. Kedua, biasanya tuh orang-orang demen nge-swatting, atau konten kreator tuh demen ditangkap polisi gitu loh. Di Amerika itu udah hal yang kayak nyebelin banget, dan kayak hampir seluruh streamer tuh kena swatting gitu loh. Dan itu bahaya banget sih, and I don't really like it, dan jangan lo lakuin itu. Walaupun swatting yang ini kali ini bener ya, maksudnya lu ngelaporin ke kepolisian karena dia melanggar hukum, dia bener-bener trespassing dan masuk ke rumah orang tanpa izin demi konten. Tapi ada beberapa yang swattingnya tuh kayak apa ya, kayak berbahaya banget. Salah satu terjadi sama Isospeed. Kalau kalian nggak tahu, Isospeed lagi main game, walaupun gua tahu ya dia juga mungkin tahu bakal kena swatting dan bakal jadi konten, tapi ya bahaya. Apalagi kalau warna kulitnya ya. Jadi ya intinya katanya sih dia dilaporin sama salah satu penonton, tapi ada juga yang berasumsi bahwa dia itu ngejebol alarm. Nah, beberapa alarm di Amerika tuh canggih banget, kayak lu tuh bisa langsung ngehubungin 911 atau langsung dilaporkan ke pemilik rumahnya, dan akhirnya dia bisa melaporkan ke 911 lah intinya. Intinya alarmnya cukup canggih, dan ya polisi dateng lah. Let's see your hands! Police! My hands are up. Get down here! Right now! Everybody, you got your notepad with you? Actually, Dan ya udah, akhirnya dia kayak ketangkep lagi, 2 kali ketangkep. Yang di militer sama yang sekarang. Terkenal? Enggak. Dapat subscribers? Enggak gimana-gimana. Masuk penjara? Iya. Dan ya, dia langsung ditangkap polisi dan di-treat sebagai maling. Maksudnya ya dia maling. Walaupun nggak bawa senjata atau cuma streamer ya, polisi akan nganggap lu sebagai maling. Lu menerobos, buktinya banyak, dan lu ada di situ ketangkep basah. Ya of course lah, pistol pada keluar. Seperti yang kalian tahu, polisi di Amerika itu pada ready semua pistolnya. Lu piu-piu, mampus lu. Tapi 2 kali men orang ini selamat dari kematian. 2 kali bocil kematian ini tuh nggak beneran mati, didor sama militer dan sama polisi. Dia cuma ditangkap, dan tapi kali ini sepertinya dia nggak bakal terlalu bisa bebas gimana gitu. Karena si pemilik rumahnya kayaknya mau beneran menkasusin dan membuat dia nggak bisa keluar dari penjara lagi. Ya iyalah, harusnya itu yang dilakuin. Bagus itu, support, dia gak sih? Makanya nih, jangan lupa pada ya menerima challenge atau apa, bikin konten dan lain-lain, challenge TikTok lah dan lain-lain. Gak semuanya baik buat lu dan nyusahin men, dan ngerugiin, dan nggak worth it gitu loh. Oh ya, tadi kan dibilang yang live streaming itu bakal dapat 30.000 US dollar kan. Makanya si
bocil kematian ini mau ngelakuin live streaming tersebut, terus dia sampai ngejebol rumah orang dan pengen mau bikin shelter di sana sambil ngerekam kegiatan dia bertahan dari badai atau hurricane atau tornado di Amerika, di Florida. Kira-kira dapat gak $30.000 ya? Kagak dapat. Si Edin Ross kagak ngasih. Malah bikin tweet klarifikasi kalau bilang kalau enggak kita nggak ngasih ke semua orang, kita ngasih ke beberapa orang aja gitu. Jadi yang ikut-ikutan tanpa kesepakatan dengan gue, ya bye-bye gitu kayak. Ya udah, bocil kematian itu hampir kena door, nggak dapet traffic yang gimana-gimana, ditangkap polisi, masuk penjara, dan sampai sekarang gue syuting setidaknya belum keluar karena ya emang mau dikasusin dan mau diperkarain. Ya lu nggak pernah bisa bilang ke polisi it's just a prank, nggak peduli. Apalagi ini polisi Amerika, men. Udah untung banget lu nggak di door, swear. Udah untung banget lu nggak di Jadi apa yang bisa kita ambil dari video ini? Pertama, jangan iyain semua tantangan orang. Kedua, nggak semua tantangan mesti lo ikutin. Ketiga, nggak worth it itu semua konten. Apalagi kalau lu mesti melanggar hukum yang jelas-jelas melanggar hukum. Memang banget gue akui bahwa jalur paling cepat untuk terkenal adalah dengan kontroversi-kontroversi seperti ini. Tapi percayalah dengan gue, nggak worth it, man. Nggak worth it, sumpah. Bukti nyatanya adalah orang tadi terkenal enggak, dapat subscriber banyak enggak, dapat duit enggak, masuk penjara iya. Jadi bilangin sama adik-adik lu dan teman-teman lu yang mau terkenal itu, enggak, men, enggak worth it. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah hukum Amerika akan aman mengunci bocil kematian ini untuk gak bikin konten-konten yang menantang maut dan kriminal kayak gini lagi? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Ingat ya, jangan melanggar hukum. Jangan. Demi konten, nggak ada namanya demi konten, demi apaan, bapak lu.